melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Rp1 pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa. Saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas. Halo Pak. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong akhirnya menjalani sidang kasus dugaan korupsi impor gula periode tahun 2015-2016. Persidangan perdana Tom Lembong digelar pada 6 Maret 2025 lalu. Persidangan ini mendapat antusiasme masyarakat begitu besar. Mereka menuntut keadilan atas dijeratnya Tom Lembong. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga turut mendampingi Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Thomas Trikasih Lembong silakan maju di depan. Untuk terdakwa Charles Sitorus silakan maju di depan. Demikian ya, dari tim penasihat hukum juga sudah terima. Tadi saudara nyatakan sudah terima surat dakwaan. Tom Lembong dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mantan menteri yang hanya menjabat 11 bulan sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 ini didakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga menyebabkan kerugian negara 515,4 miliar rupiah. Dalam dakwaan, jaksa penuntut menyebut Tom Lembong telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat persetujuan impor gula kristal mentah kepada 10 perusahaan gula swasta tanpa melalui pembahasan rakor antar kementerian dan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar 515 miliar 440.970 rupiah, 36 sen. Kami mohon izin akan kami baca. Jaksa menjelaskan, pada periode 2015 hingga 2016, Tom Lembong telah menerbitkan 21 surat persetujuan impor kepada pabrik gula swasta untuk mengimpor gula kristal mentah dan selanjutnya diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka penugasan, pembentukan stok gula, dan stabilisasi harga gula. Akibat perbuatan tersebut, Tom Lembong bersama-sama dengan Charles Sitorus dan 10 pihak swasta lainnya diduga telah merugikan keuangan negara. Jaksa menjelaskan, kebijakan tersebut menyalahi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang ketentuan impor gula dan tanpa keputusan Rapat Koordinasi Kementerian Pangan pada 12 Mei 2015. Kemudian bagaimana sikap saudara terhadap dakwaan tersebut? Apakah akan menyampaikan sendiri atau diwakili oleh tim penasihat hukum? Ya, Bapak-bapak, mohon izin akan disampaikan oleh penasihat hukum. Baik, silakan. Terima kasih. Di hari yang sama, pembacaan dakwaan Tom Lembong langsung menyatakan eksepsi atau bantahan. Kuasa hukum beranggapan dakwaan jaksa error in persona, alias salah sasaran atau salah orang. Jaksa juga dianggap tidak bisa membuktikan adanya aliran uang atau keuntungan yang dinikmati oleh Tom Lembong. Majelis Hakim yang terhormat, peradilan sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, menjadi rumah perlindungan bagi siapa saja warga negara yang diperlakukan sewenang-wenang. Majelis Hakim yang terhormat, sungguh kami miris terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara Rp1 pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kuasa hukum menjelaskan, perbuatan Tom Lembong mengeluarkan persetujuan impor gula bukanlah jenis tindak pidana korupsi.
pelanggaran yang disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak ada satupun yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang sebagai tindak pidana korupsi. Inkasu, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-Undang Perdagangan. Tidak ada undang-undang tindak pidana korupsi. Bahwa sekalipun terdapat pelanggaran dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pejabat tata usaha negara, maka sanksinya administrasi berupa ganti kerugian dan bukan tindak pidana korupsi. Terdakwa tetap dalam tahanan, sidang hari ini selesai dan ditutup. Saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi, ya, dari kejaksaan. Jadi dalam hal ini saya berharap agar kejaksaan setransparan mungkin, ya, terkait isu kerugian negara. Ya. Sebagai sahabat, saya ingin hadir bersama, melihat dari dekat, dan kami percaya Majelis Hakim akan ambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum, objektivitas. Dan tadi saya bersyukur bahwa eksepsi juga dibacakan hari ini, sehingga masyarakat luas mendapatkan informasi yang lengkap. Bukan hanya dakwaannya, tapi juga eksepsinya diperdengarkan di hari yang sama. Saya ingin sampaikan terima kasih Majelis Hakim. Baik. Kalau apakah menurut Mas Anies nantinya ini akan mengeringankan dari sisi Pak Tom? Kita lihat proses hukum, percayakan kepada tim hukum dan Majelis Hakim. Penyidikan kasus dugaan korupsi importasi gula tahun 2015-2016 ini sebenarnya sudah dimulai sejak Oktober tahun 2023. Melalui penyidikan hingga setahun lamanya, akhirnya Tom Lembong berstatus tersangka dan langsung dijebloskan ke tahanan pada 29 Oktober 2024. Sebelumnya, Kejaksaan juga telah menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Charles Sitorus, sebagai tersangka. Kini Charles juga sedang menjalani persidangan dengan berkas terpisah. Tom Lembong merasa kasus importasi gula yang menjeratnya syarat politisasi. Alih-alih telah melakukan korupsi, ia mengaku hanya menjalankan kewenangan dan fungsinya sebagai Menteri Perdagangan. Bahkan dalam rapat koordinasi dengan Presiden pada waktu itu Pak Jokowi, Tom Lembong juga menyampaikan rencana ini. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin. Pada 2 Maret 2018, Badan Pemeriksa Keuangan telah merilis audit tata niaga impor. Setidaknya ada 3 hal yang disorot oleh BPK. Terkait temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan agar mematuhi semua ketentuan perundang-undangan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait impor gula. Hasil audit BPK merekomendasikan untuk diberikan sanksi kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor berupa sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Atas 3 rekomendasi tersebut, Kementerian Perdagangan telah melaksanakan seluruhnya. Dakwaan jaksa yang menyoal tanpa rapat koordinasi menteri dibantah oleh kuasa hukum Tom Lembong. Setidaknya ada 2 rakor kementerian yang menjadi dasar pertimbangan impor gula oleh Tom Lembong, yaitu rakor tanggal 7 dan 28 Desember 2015.
Kuasa hukum menjelaskan, faktanya pada rakor bidang perekonomian pada 7 Desember 2015 menyebutkan ada kekurangan stok gula kristal putih sebanyak 200.000 ton dan diputuskan untuk melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, artinya memang ada rakor ya Bang ya? Ada rakor, ada gitu. Dan ini kondisinya khusus. Jadi gini, dalam dakwaan yang dipermasalahkan oleh kejaksaan itu seolah-olah tidak ada rapat koordinasi. Ya kan? Karena dalam Permen 117 pasal 5 atau 6-nya itu kan dia menyatakan bahwasanya kalau mau impor butuh rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Ya kan, butuh juga rapat koordinasi gitu kan. Nah, rekomendasi dari Kementerian Pertanian harus dicatat dalam rangka rekomendasi dari Kementerian Perindustrian itu dalam rangka industri. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita ada kondisi krisis gula saat itu baik secara harga dan stok. Itu untuk mengatasi kondisi itu bukan kondisi yang lagi reguler atau lagi normal-normal aja, ada kondisi khusus. Makanya kalau untuk pemenuhan terhadap industri butuh rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Lah kalau untuk kondisi khusus ini yang diperlukan adalah operasi pasar. Bagaimana agar operasi pasar ini bisa berjalan dengan maksimal dan harga gula bisa turun agar masyarakat tidak dirugikan. Nah, makanya diambillah kebijakan, dan kebijakan itu makanya persetujuan impornya langsung ditandatangani oleh Pak Tom Lembong gitu, karena ada kondisi khusus tadi itu. Dalam rakor pada 28 Desember 2015 juga kembali dibahas stok gula nasional tahun 2016. Dalam risalah rakor disebutkan pasokan gula yang tersisa sebesar 840,611 ribu ton dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sepanjang Januari hingga April 2016. Sehingga diperkirakan terdapat kekurangan pasokan sebesar 200 ribu ton dan seperti tahun-tahun sebelumnya, kekurangan tersebut akan dipenuhi dengan impor raw sugar agar pabrik gula dalam negeri bisa memperoleh nilai tambah. Ini berdasarkan rakor 28 Desember 2015 ya. Halaman 4 nih, bab B tentang gula. Oke, saya sampaikan ya. Prognosa ketersediaan dan kebutuhan gula pasir tahun 2016. Ini rakor 2015 untuk membahas persiapan di 2016 ya. 1. Prognosa ketersediaan dan kebutuhan gula pasir. Stok akhir sebesar 840.000 ya ton yang dapat digunakan untuk bulan Januari sampai April 2016 ya. Dalam rentang waktu tersebut tidak ada kegiatan giling tebu ya, artinya dari Januari sampai April 2016 itu nggak ada kegiatan giling tebu. Diperkirakan giling tebu baru akan dimulai pada bulan Juni 2016 sehingga stok minimal yang harus dimiliki adalah sebanyak 1,1 juta ton dengan asumsi konsumsi gula sebanyak 220.000 ton per bulan. Dengan demikian, perkiraan kekurangannya adalah 200.000 ton. Ini dibahas di rakor ya. Apabila stok yang ada diharuskan mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini bahasa rakortas ya. Apabila stok yang ada diharuskan mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka seperti tahun-tahun sebelumnya dilakukan impor gula dalam bentuk raw sugar atau gula kristal mentah agar terdapat nilai tambah bagi pabrik-pabrik gula di dalam negeri. Jelas, raw sugar ini berdasarkan rakortas. Secara ekonomi, tentu mana lebih menguntungkan, impor bahan mentah atau bahan jadi? Tentu bahan mentah yang lebih menguntungkan terhadap masyarakat gitu. Ingat ya, kita impor itu menutupi dua hal. Satu, kebutuhan akan stok gula. Dua, mengenai harga. Nah, kalau kita mengimpor tapi harganya tinggi, apakah itu solusi? Kan enggak. Makanya kita mengimpornya bahan mentah untuk kemudian kita rubah menjadi gula kristal putih gitu. Apa sih Bang risikonya kalau kemudian Tom Lembong tidak segera memutuskan untuk impor sugar? Loh, stok menipis, harga tinggi, stok habis, kebutuhan tidak tercukupi. Kalaupun yang punya simpenan, pasti harga naik. Rugi nggak masyarakat?
Kuasa hukum menilai, sebagai seorang Menteri Perdagangan, sudah sewajarnya Tom Lembong memiliki strategi untuk menjaga stabilitas gula nasional, terlebih saat itu terbukti PT PPI tidak sanggup memenuhi penugasan dari Menteri Perdagangan. Dan proses menggunakan pihak swasta itu suatu keniscayaan, karena memang pada waktu itu PPI sendiri tidak sanggup sehingga melibatkan pihak swasta. Dan sampai sekarang pun proses itu masih seperti itu. Jadi ini kebijakan yang dikriminalisasikan lah, kira-kira seperti itu, dicari-cari. Tetapi sampai kemarin dalam persidangan, jaksa tidak bisa membuktikan apapun tentang kepentingan Tom Lembong dalam melakukan kebijakan tersebut. Apakah ada keuntungan, atau ada dana yang masuk, atau apapun. Hanya dikatakan bahwa menguntungkan pihak ketiga. Faktanya memang pada 7 Agustus 2015 PT PPI sudah menyatakan tidak sanggup memenuhi penugasan Menteri Perdagangan untuk mengadakan 200.000 ton gula. Dengan latar belakang kondisi itulah, mau tidak mau, Menteri Perdagangan harus segera merespon dengan kebijakan yang tepat. Namun apa mau dikata, eksepsi Tom Lembong ditolak oleh Majelis Hakim. Persidangan kasus dugaan korupsi impor gula tetap jalan terus. Hakim beralasan poin-poin bantahan dari terdakwa sudah masuk pada materi persidangan. Ya, saya kira sangat jelas ya tadi bahwa kejaksaan sama sekali tidak menanggapi eksepsi kami. Jadi yang disampaikan oleh kejaksaan tadi tidak ada kaitannya atau tidak menjawab keberatan-keberatan yang kami ajukan dalam eksepsi. Ya. Kalau tidak dilakukan impor, maka masyarakat yang akan sangat dirugikan. Kerugiannya berapa? Kira-kira sekitar 8 triliun. Inilah penampakan uang 565,3 miliar rupiah yang disita oleh Kejaksaan Agung dari kasus impor gula tahun 2015-2016. Uang tunai lebih dari setengah triliun rupiah tersebut disita dari pengembalian yang dilakukan oleh 9 tersangka dari pihak swasta. Kejaksaan Agung menyebut nilai kerugian negara akibat impor gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini mencapai 578,1 miliar rupiah. Namun hitungan kerugian negara tersebut dikritisi oleh kuasa hukum Tom Lembong. Angka kerugian negara yang disebut dalam dakwaan dianggap tidak jelas dan syarat asumsi. Kuasa hukum juga mempertanyakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang hingga kini tidak pernah diberikan kepada kliennya. Sejalan dengan itu, pakar hukum administrasi negara berpendapat dampak kerugian negara yang didakwakan kepada Tom Lembong tidak jelas. Sebab bila kerugian ditimbulkan dari kurang bayar pajak bea masuk, mestinya bisa ditagih melalui kepabeanan. Penghitungan kerugian negaranya juga tidak nyata dan pasti sebenarnya di mana gitu kan. Maka kan kerugian negara itu dalam ketentuan perundang-undangan harus nyata dan pasti nyata di dokumen mana bahwa pemerintah itu telah berkurang haknya. Kedua, pasti jumlahnya itu betul-betul memenuhi nilai buku yang diakui. Kalau misalnya ada kewajiban kepabeanan harus dibayarkan, ya suruh ditagihkan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, diterbitkan surat ketetapan terutangnya terhadap kepabeanan, itu lebih cepat. Pakar dari Universitas Indonesia ini juga mengkritisi hasil kebijakan yang tidak semestinya dijerat dengan pidana. Yang lebih bahaya adalah ketika pejabat pemerintahan itu tidak mengambil keputusan dibandingkan pejabat pemerintahan mengambil keputusan tapi keliru. Ya. Jadi lebih baik dia mengambil keputusan meskipun keliru karena diperbaiki. Makanya kan di dalam setiap keputusan ada klausula setiap apabila ada kekeliruan dapat diperbaiki sebaik mestinya. Itu menjaga dan melindungi pejabat pemerintahan dan masyarakat dari kemungkinan kekeliruan. Sehingga ada klausula itu. Jadi kalau ini kemudian keliru, kita lihat kan apakah ada persoalan-persoalan administrasi yang belum dipenuhi, tidak ada kajian, tidak ada tidak ada rapat koordinasi Menko Perekonomian yang seperti itu kan tinggal langsung dilakukan pemenuhan administrasinya.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andrea Santosa, menilai gula sebagai komoditas strategis yang perlu selalu dijaga pasokannya oleh pemerintah. Faktanya memang selama ini produksi gula nasional selalu tidak mencukupi kebutuhan. Alhasil, impor gula menjadi kebijakan yang tidak bisa dielakkan lagi. Perlu kecepatan dan ketepatan kementerian terkait untuk mengambil keputusan, sebab bila tidak, ancaman kekurangan pasokan dan kenaikan harga gula konsumsi di pasaran selalu mengintai sewaktu-waktu. Guru Besar IPB berhitung, negara bisa tekor berkali-kali lipat kalau terlambat mengambil kebijakan impor. Jadi kan impor untuk tahun itu kita balik ya, tahun 2015, tahun 2016. Di akhir tahun 2015, stok gula kita hanya sekitar 817.000, bisa dibayangkan, menjadi stok awal tahun 2016. Kan ya? Nah, bisa dibayangkan kalau hanya 817.000. Lalu bagaimana? Padahal itu hanya cukup untuk 3,4 bulan, bisa dibayangkan, Mas. Kan? Sampai panen raya berikutnya. Kalau tidak ada keputusan impor sama sekali pada saat itu, maka harga gula pada saat itu gula sudah mengalami kenaikan terus. Dari sekitar 11.000 di awal tahun 2016 ya saat itu sudah 16.000. Dan kalau tidak diputuskan impor saat itu, harga gula akan naik terus melonjak ke 20.000. Itu harga gula. Kalau 20.000 kita hitung 20.000 dengan pada saat itu kebutuhan sekitar 250.000 per bulan, 8 bulan saja sudah 2 juta ton kan. Kebijakannya memang benar pada saat itu. Oh iya, sangat tepat. Tadi kan sudah saya sampaikan. Dalam arti apa? Kalau tidak dilakukan impor, maka masyarakat yang akan sangat dirugikan. Kerugiannya berapa? Kira-kira sekitar 8 triliun pada tahun tersebut, bisa dibayangkan kan? Karena masyarakat terpaksa harus membeli gula dengan harga yang lebih tinggi. Dan harus diingat, setelah impor itu dilakukan, harga gula stabil, malah trennya turun sampai tahun 2017. Selama ini, Tom Lembong dituding telah melanggar prosedur perizinan impor gula tanpa koordinasi antar kementerian. Padahal sebenarnya saat itu sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong sudah berkirim surat ke kementerian terkait dan ditembuskan kepada Presiden sebagai laporan. Manisnya gula kristal putih ternyata tidak semanis kenyataan. Akibat rendahnya angka produksi gula per tahun, impor menjadi pilihan yang tak terelakkan. Para pengambil keputusannya dihadapkan pada pilihan ngeri-ngeri sedap. Rakyat menjerit karena harga gula melejit, atau justru terbelit jerat tindak pidana korupsi. Ya, tetap saja kebenaran terungkap. Supaya kebenaran terungkap dan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.